Dok, kalau udah vaksin ini, terus ada penggumpalan darah, terus berujung kematian, siapa yang harus tanggung jawab? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau buat video tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke saya tentang siapa sih yang harus tanggung jawab kalau sampai ada yang meninggal akibat vaksin COVID. Jadi stay tune ya. Yang pertama, pertanyaan dari Sahrudin Didin. Dok, kalau udah vaksin ini, terus ada penggumpalan darah, terus berujung kematian, siapa yang harus tanggung jawab? Lalu dari Surya Senja. Lalu bagaimana dengan kasus anak 22 tahun yang meninggal karena vaksin ini? Apa tanggung jawab oleh pemerintah? Lalu dari Sugeng Sujarwo. Kalau kasus seperti itu, siapa yang harus bertanggung jawab, dok? Yes. Pada tanggal 24 Februari 2021, bahkan sebelum vaksin COVID-nya nyampe ke Indonesia, bahkan sebelum kita mulai vaksin COVID yang diberlakukan di seluruh Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan yang sudah menyatakan kalau sampai ada kecacatan, kalau sampai ada kematian akibat COVID yang bisa dibuktikan, maka yang menjadi korban tersebut akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Oke, jadi kalau millennials atau siapapun yang sudah menonton video ini dan belum tahu tentang itu, percayalah kalau pemerintah pasti akan tanggung jawab. Karena tentunya kalau sampai terjadi apa-apa kepada warga negara Indonesia, tentunya pemerintah sendiri juga akan terbeban karena harus ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan. Belum lagi akan kehilangan sumber daya manusia yang bisa akan membangun negeri ini ke depannya. Oke, jadi di peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, itu di pasal 36 itu sudah dinyatakan kalau misalnya yang namanya definisi kecacatan, di pasal 38, kecacatan sebagaimana dimaksud merupakan keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi tubuh yang secara langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentu paling singkat 6 bulan. Oke, jadi kalau memenuhi kriteria definisi ini, baru pemerintah menyatakan, oke, kamu betul mengalami kecacatan karena habis vaksin. Dan kecacatannya sendiri pun itu dibagi lagi. Ada yang kecacatan dengan kriteria berat, ada yang kriteria sedang, ada yang kriteria ringan. Kalau memang sudah memenuhi ini semua, maka pemerintah pasti akan memberikan santunan. Oke, nah saya bacain dulu nih, kriteria yang berat tuh apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, kehilangan kedua anggota gerak bawah atau lumpuh anggota gerak bawah atau kehilangan dari kedua anggota gerak atas atau lumpuh kedua anggota gerak atas. Jadi tangan kaki lumpuh atau hilang gitu karena akibat dari vaksinnya. Lalu ada kelumpuhan satu anggota gerak bawah, mungkin kaki, dan satu anggota gerak atas. Jadi tangan satu, kaki satu. Oke, kehilangan penglihatan kedua mata, bisu dan tuli, penyakit jiwa berat permanen, atau cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernafasan, kardiovaskuler, jantung, pencernaan, dan urogenital, sistem kandung kemih perkencingan kita. Oke, itu definisi kecacatan yang berat yang bisa mendapatkan santunan pemerintah. Tentunya ini pasti akan dikonfirmasikan, diperiksakan ke dokternya. Oke, lalu kecacatan yang kriteria sedang adalah kehilangan satu anggota gerak bawah ataupun lumpuh anggota gerak bawah, satu. Lalu kehilangan satu anggota gerak atas atau lumpuh satu anggota gerak atas. Lalu
kehilangan penglihatan satu mata, kalau tadi yang berat 2 mata, ini 1 mata, penyakit jiwa sedang, kehilangan 1 jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan, karena kebanyakan mayoritas orang tangan kanan yang dominan, lalu kehilangan 2 jari atau lebih tangan kanan, cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan atau urogenital, bisu atau tuli. Itu kriteria sedang. Kecacatan yang kriteria ringan apa aja? Yang pertama, gangguan kejiwaan ringan. Lalu kehilangan 1 jari atau kaki, berkurangnya fungsi mata, kehilangan daun telinga namun masih bisa mendengar, atau perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah sebelum mendapatkan cedera atau sakit setelah divaksin. Jadi ini adalah kriteria-kriteria kalau misalnya kita sampai cacat setelah mendapatkan vaksinasi. Tentunya tidak ada yang mau mendoakan kalau sampai ada yang cacat atau bahkan pun sampai meninggal karena habis vaksin. Tapi tentunya, terutama yang harus saya ceritakan untuk vaksin AstraZeneca, ini kan dia menggunakan virus hidup yang dilemahkan. Jadi setelah divaksin, sampai dia ada demam, sampai dia ada sakit kepala, pusing, mual, muntah, badan rasanya kayak ditabrak truk, ada yang bilang kayak gitu. Itu merupakan respon antibodi kita terhadap vaksinnya, yang menunjukkan kalau memang antibodi kita akan membentuk si perlindungan untuk COVID-nya sendiri di dalam badan kita setelah mendapatkan vaksin. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat alami terjadi setelah orang mendapatkan vaksinasi. Tapi memang betul, tidak ada yang mau mendapatkan efek samping tersebut. Dan kalau kita mempunyai persepsi yang terbalik, maka kita akan berpikirnya, oh saya dari sehat divaksin AstraZeneca lalu jadi sakit. Padahal persepsi yang betul adalah karena antibodi kita meresponi dengan sangat baik vaksin yang diberikan, maka badan kita mengeluarkan gejala-gejala seperti itu juga. Dan derajat keparahan gejala yang ditimbulkan atau kejadian ikutan pasca imunisasinya, KIPI-nya, itu berbeda-beda masing-masing orang. Saya ketemu kok banyak banget orang-orang yang sudah divaksin AstraZeneca biasa aja. Paling cuma pusing-pusing dikit, ngantuk-ngantuk dikit, selesai. Ada juga yang sampai demam panas, sampai menggigil, sampai badan sakit, sampai nggak bisa bangun, berhari-hari. Ada yang seperti itu. Dan apakah artinya kalau kayak gitu vaksinnya jadi jelek? Artinya apakah vaksin itu bisa mengancam nyawa saya? Apakah vaksin itu bisa bikin saya mati? Tidak. Memang resikonya ada, tapi kecil banget. Kalau sampai terjadi penggumpalan darah, itu kecil banget. 1:1 juta, seperti yang sudah saya ceritakan di video saya yang sebelumnya. Jadi millennials tidak perlu takut, tidak perlu ragu mengenai vaksin AstraZeneca ini. Nah sekarang, kalau misalnya anggaplah kita sudah divaksin AstraZeneca, lalu gejala-gejala itu muncul. Yang harus saya lakukan apa? Yang pertama, lapor ke nomor telepon yang ada di kartu vaksin yang millennials diberikan. Itu adalah step pertama. Ceritain aja, saya setelah divaksin, kapan, lalu tanggal berapa saya muncul gejala-gejala seperti ini. Supaya nanti tim daripada pelaksanaan COVID ini bisa akan memantau, melihat apakah memang gejala-gejala yang ditimbulkan ini sesuai tidak dengan yang memang seharusnya ditimbulkan daripada vaksin ini, atau apakah memang gejala ini berbeda di luar daripada gejala atau KIPI yang seharusnya dari vaksin itu. Yang kedua, kalau sudah lapor, langsung periksain aja ke dokter. Kalau misalnya muncul dalam waktu langsung, misalnya mungkin besoknya demam, atau hari ke-4 sampai hari ke-20, kita kan harus pantau tuh ada gejala penggumpalan darah atau enggak. Kalau sampai ada gejala-gejala seperti panas tinggi, sesak nafas, penglihatan mungkin kabur, lalu bisa juga kaki mungkin bisa bengkak sebelah, dan gejala-gejala lain yang memang millennials ragu apakah itu terjadi penggumpalan darah atau tidak, maka rekomendasi dari PABDI menyatakan hari ke-4 sampai hari ke-20 tolong dipantau, kalau ada gejala seperti itu diperiksakan. Kalau misalnya memang betul dokternya akan memberikan obat. Nah tentunya dengan diberikan obat itu akan sangat mengurangi dan bahkan bisa menyembuhkan penggumpalan darahnya. Amit-amit jangan sampai kena ke
otak sehingga menyumbat di pembuluh darah di otak ataupun di organ lain yang berbahaya. Oke, jadi kesimpulannya dari vaksin hari ini. 1. Kalau sampai ada kecacatan atau kematian dari vaksin apapun mereknya dan kondisi ini yang kita lagi hot banget dibicarakan adalah AstraZeneca, pemerintah pasti tanggung jawab. Oke, bahkan sebelum mulai vaksin, peraturannya udah keluar. Yang kedua, kalau sampai muncul gejalanya, tolong dilaporkan dan diobati supaya tidak terjadi yang enggak-enggak. Oke, jadi kalau sampai memang millennials muncul gejala-gejala seperti itu, jangan ditahan-tahan, jangan malah komplain, jangan malah cerita ke sana sini kalau saya begini, padahal yang seharusnya dilakukan adalah melaporkan dan tentunya berobat supaya millennials bisa segera hilang, disembuhkan dari gejala-gejala ikutannya tersebut. Oke, kalau millennials ada pertanyaan, boleh share di komen di bawah ini. Saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaannya. Mudah-mudahan millennials tidak kena hoax. Oke? Jangan lupa like dan juga subscribe kalau belum. Dan stay safe.